Selamat pagi. Yuk silahkan masuk. Selamat datang di Siloam Hospital Asri. Perkenalkan, saya Endang Susalit, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, atau lebih dikenal mungkin dengan spesialis nefrologi. Hari ini kita akan membahas mengenai prosedur transplantasi ginjal. Ginjal merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jumlahnya ada 2 dan fungsi ginjal utama adalah untuk menyaring dan membuang sisa atau sampah metabolisme yang ada di dalam tubuh yang akan dikeluarkan di dalam urin. Jika fungsi ginjal menurun, maka zat sisa metabolisme tersebut yang seharusnya dibuang di dalam urin akan menumpuk di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Jika seorang yang ginjalnya tidak berfungsi lagi atau lebih dikenal dengan gagal ginjal, untuk bisa bertahan hidup, maka pasien ini harus menjalani terapi pengganti ginjal, apakah itu berupa hemodialisis atau cuci darah dengan menggunakan mesin dialisis, ataukah dengan cara yang disebut CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yaitu cuci darah dengan menggunakan rongga perut, atau yang lebih ideal sebenarnya adalah dengan menjalani transplantasi ginjal. Nah, sebelum melakukan operasi atau tindakan transplantasi ginjal, ada beberapa tahapan yang perlu diikuti oleh pasien. Dalam hal ini adalah donor dan resipien. Dan tahapan pertama yaitu bertemu dengan koordinator transplantasi ginjal. Koordinator transplantasi ginjal akan menjelaskan informasi-informasi yang penting terkait tahapan transplantasi ginjal yang perlu diketahui oleh pasien dan donor. Masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu adalah konsultasi dengan dokter spesialis nefrologi, yaitu saya sendiri. Dalam tahapan ini, saya akan melakukan pemeriksaan awal yang terkait dengan aspek medis resipien dan donor. Apakah pasien dapat dilanjutkan untuk tahapan berikutnya? Tahapan selanjutnya adalah advokasi donor oleh tim advokasi yang terdiri dari dokter spesialis kedokteran jiwa dan dokter spesialis forensik mediko-legal, di mana mereka akan melakukan wawancara terhadap donor untuk pemeriksaan dari segi psikis serta legalitas. Setelah advokasi donor selesai, maka tim ini akan melakukan rapat membahas untuk memutuskan apakah calon donor ini memenuhi kualifikasi menjadi donor yang bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pemeriksaan medis. Tentunya sebelum tindakan transplantasi ginjal perlu ada pemeriksaan medis. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat kecocokan darah antara donor dan resipien, serta memastikan apakah donor dan resipien memang dalam keadaan layak medis untuk menjalani operasi transplantasi ginjal. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain adalah pemeriksaan Human Leukocyte Antigen atau disingkat HLA, dan pemeriksaan cross match untuk melihat tingkat kecocokan darah antara donor dan resipien. Selain ada pemeriksaan penunjang lainnya untuk memastikan apakah aspek medis pasien dan donor layak untuk menjalani transplantasi ginjal. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan tim transplantasi ginjal yang terdiri dari spesialis nefrologi, urologi, anestesi, kardiologi, pulmonologi, radiologi untuk memastikan apakah kondisi pasien donor layak untuk menjalani transplantasi ginjal. Setelah dipastikan bahwa layak secara medis, maka dijadwalkan tanggal operasi transplantasi ginjal. Pada 7 hari sebelum tanggal operasi, resipien dan donor akan masuk dirawat untuk diobservasi sebelum transplantasi ginjal. Kebetulan pada hari ini rekan sejawat saya Dr. Nur Rasid, spesialis urologi konsultan, ada jadwal
operasi transplantasi ginjal. Mari kita bertemu beliau untuk menanyakan bagaimana proses transplantasi ginjal berlangsung. Yuk kita bertemu beliau. Selama pandemi, semua dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dengan operasi transplantasi ginjal mengikuti protokol kesehatan khusus pandemi. Selamat pagi. Silakan, Prof. Ya. Silakan, Prof. Ya, gimana, Prof? Gimana persiapan operasi, sudah siap semua ya? Insya Allah, Prof. Jadi kalau kita lihat hari ini, Prof, kebetulan saya lihat kasusnya. Ya. Untuk donor kita hari ini pembuluh darah kiri maupun kanan tunggal, Prof. Jadi ada satu pembuluh darah. Ya. Kemudian secara fungsi ginjal kiri dan kanan itu sama baiknya. Jadi rencananya kita akan donorkan yang sisi kiri, Prof. Baik, mudah-mudahan lancar operasi. Amin, Prof. Makasih, Prof. Ya. Baik. Baik. Prosedur operasinya akan dimulai dari donor. Jadi tim donor akan memulai dengan teknik laparoskopi. Teknik laparoskopi itu pasien hanya dibuat sayatan kira-kira 1 cm sebanyak 3 buah di daerah pinggang. Jadi dari masuk kita langsung akan menuju ruangan ginjal tanpa melalui daerah usus, hati, limpa, dan lain sebagainya. Ini lebih aman, memang sedikit lebih sulit, tapi akan lebih baik untuk donornya. Nah, nanti setelah kita mempersiapkan resipiennya dan resipiennya siap untuk ditanam ginjalnya, baru ginjal donor itu diangkat. Nah, dengan teknik ini, maka biasanya pasien sudah 4 hari bisa pulang dari rumah sakit dan seminggu kemudian sudah bisa aktivitas seperti biasa. Kemudian kalau untuk resipiennya, teknik operasinya masih relatif sama dengan kira-kira sejak mulai transplant. Jadi sayatan di perut bagian depan kira-kira 15 cm, kemudian nanti pembuluh darahnya, arteri dan vena sudah siap. Setelah ginjal kita dapat, kita akan rapikan dulu di dalam baskom berisi air es dan bekuan es. Kemudian baru kita tanamkan. Biasanya kita sambung arterinya, kemudian venanya. Setelah kencing keluar, biasanya perlu waktu hanya beberapa saat, baru kita tanamkan saluran kencingnya ke kandung kencing dari penerima. Bagaimana Dr. Nur operasinya? Alhamdulillah, Prof, sesuai dengan rencana. Resipiennya sudah selesai dan donornya juga tadi selesai lebih awal, juga hasilnya baik. Urinnya sudah keluar, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih, Dr. Nur. Baik, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Pada donor biasanya karena kondisinya umumnya pasien sehat, setelah kita kemudian evaluasi, kalau semuanya baik dia akan dirawat di kamar biasa. Sedangkan untuk penerimanya atau resipiennya biasanya kita rawat di ruang khusus yaitu di ICU dengan 2 tujuan. Pertama, isolasi dari pasien-pasien lain dan juga kemungkinan terinfeksi dari kasus lain. Yang kedua juga untuk memonitor stabilitasnya, umumnya nanti selama 1 minggu mereka bisa pulang. Saya menderita penyakit polycystic kidney disease di mana sekelompok kista muncul di dalam ginjal. Pada awalnya sih nggak ada keluhan apa-apa. Namun beberapa tahun belakangan saat melakukan pemeriksaan lab, hasilnya ternyata kurang baik fungsi ginjalnya dan terus memburuk nilainya. Kemudian setelah mencari informasi dan mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya saya memutuskan untuk menjalani prosedur transplantasi ginjal dibanding harus cuci darah, HD atau CAPD. Karena menurut saya, keduanya hanya merupakan solusi temporary. Pada akhirnya, saya menjalani operasi transplantasi ginjal pada bulan Februari tahun 2018 di Siloam Asri. Puji Tuhan, setelah transplantasi ginjal, sekarang saya merasa lebih fit. Saya bersyukur sudah menjalani transplantasi ginjal di Siloam Asri. Para dokter, perawat, dan tenaga medis sangat profesional dan sangat care ke pasien. Jika Anda atau keluarga membutuhkan penanganan untuk transplantasi ginjal, silakan berkonsultasi langsung ke Asri Urologi Center di Siloam Hospitals
Siloam Hospital Asri sudah melayani lebih dari 140 pasien transplantasi ginjal dengan angka patient survival rate 1 tahun 95,6% dan graft survival 1 tahun 98% pasca operasi transplantasi ginjal.